kelas IGP di PTN ini untuk melihat penerapan dari modul budaya positif berdiferensiasi. Ya, baik Bu Yusmini, ada ketentuan belum melaksanakan okupasi kelas, yaitu hari ini kita melaksanakan okupasi kelas secara luring. Kemudian waktunya itu adalah 2 jam pelajaran. Itu saya ini 1 jam pelajaran di kelas itu. Baiklah Ibu, saya bisa lihat Bu Yusmini, kita bincang-bincang sedikit mengenai FPP itu. Apa boleh saya tahu apa pembelajaran dari praktek? Mana yang pertama dan kita didik mampu menemukan informasi tentang organ-organ pembukaan hewan lain. Terus di tujuan yang kedua itu dengan melihat video yang ditampilkan, peserta didik mampu menjelaskan organ-organ pembukaan hewan dan fungsinya detail. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, aspek pengembangan apa yang tubuh rendah? Baik Bu, jadi pada pembelajaran saya itu ada pengembangan yang hendak Bu. Pertama, siswa itu mampu berkomunikasi dengan baik, efektif, kreatif. Siswa itu mampu berpikir kritis, dan yang terpenting itu percaya diri dan bertanggung jawab. Wow, luar biasa sekali. Terus strategi untuk mencapai aspek pengembangan tersebut strategi apa ya? Baik Bu, aku strategi saya untuk mencapai pengembangan itu yang pertama, saya membagi siswa dalam beberapa kelompok dengan kemampuan yang berbeda. Kemudian yang kedua, menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan tingkat. Kemudian yang ketiga itu menggunakan metode diskusi dan strategi. Oke, terima kasih banyak Ibu Yusmini. Kita akan ketemu di kedua. Sila nomor 5. Ada hal yang perlu diketahui pada saat sebagaimana mestinya sehari-hari, anggap saya tidak ada di kelas Ibu, dengan saya tidak akan menegur dan tidak akan mengganggu aktivitas pelajaran. Kemudian HP saya akan silent untuk tidak mengganggu kegiatan. Terima kasih Bu Yusmini, sampai proses yang terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Mikroba atau bakteri. Iya, bakteri. Setelah sapi beristirahat, ya apalagi setelah sapi beristirahat, makanan lagi kembali ke mulut. Ya, apa lagi yang terjadi setelah sampai ke mulut? Makanan di mulut.
dan proton. Salah. Ada yang tahu kan? Ya, silakan. Proses apa yang terjadi di sana? Makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan. Mana sudah ditonton videonya? Oke, baik. Karena saya lihat ada yang mengantuk. Tepuk semangat. Iya, tidak ada lagi yang mengantuk. Semua harus semangat. Tadi setelah menonton video, ibu mau tanya, apa itu hewan ruminansia? Angkat tangan yang bisa jawab. Oke, silakan. Hewan adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memang memakan dua kali dan dikenal dengan hewan membawa biak. Oke, ada yang bisa ulang? Apa itu hewan ruminansia? Mata bisa ulang, silakan. Hewan pemamalia atau hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dua langkah atau dua kali. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, baik. Jadi hewan ruminansia itu adalah hewan pemakan biak atau hewan yang memakan makanannya sebanyak dua kali atau dua langkah. Baik, teman-teman sekalian, perhatikan ke depan. Jadi sebentar ibu akan bagi ke dalam 5 kelompok. Setiap kelompok akan membuat diagram sistem pencernaan hewan ruminansia. Ada yang bisa sebutkan contoh hewan ruminansia? Ya, apa contohnya hewan ruminansia? Hewan ruminansia. Yaitu sapi, kerbau, Ya, sapi. Apa lagi? Kerbau. Kerbau. Apa lagi? domba, Ya, rusa dan bijak. iya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Iya, baik. Ya, ada yang menulis di sini ya. Ya, itu semua. Ini di mana? Ya. Ya, ada yang bertugas menulis di proses yang terjadi. Sudah sebelum ya? Ya, ada yang menulis, ada yang menangkap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilampora. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya. Diagram sistem pencernaan hewan ruminansia. Rumput Mulai perhatikan. dari esofagus menuju ke rumen atau kulit besar. Proses yang terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri.
Mulut. Setelah hewan beristirahat, kemudian makanan kembali ke mulut. Proses yang terjadi, makanan dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna. Dari mulut ke retikulum. Proses yang terjadi, makanan difermentasi oleh bakteri, anaer, dan protozoa. Dari retikulum ke omasum dan omasum ke abomasum. Proses yang terjadi, pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Oke, selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sudah presentasi kelompok, maka sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita melakukan refleksi dulu. Baik, apakah ada bagian yang paling menarik dari pembelajaran kita hari ini? Ada atau tidak? Ada. Di bagian mana yang paling menarik? Di bagian mana? Waktu tak? Ya, menggunting-gunting, apalagi yang menarik? Menempel-nempel, apalagi? Oke, melihat video. Kalau kelompok sini, senang tidak belajar hari ini? Senang. Ya, yang bagian mana merasa senang? Ya, di pembelajaran di bagian mananya? Pada saat ya, menulis. Apa yang ditulis tadi? Proses yang terjadi di mana? Pencernaan dengan bantuan mikrob. Oke, bagus. Baik. Apakah masih ada yang belum diketahui atau belum dipahami pada hari ini, pada pembelajaran kita hari ini? Tidak. Tidak ada, berarti sudah dipahami semua? Oke. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang atau tidak? Iya, senang. Kalau begitu, baik, sebelum kita tutup pelajaran ini, maka baca doa dulu. Atas waktunya siang ini. Tadi saya sudah melihat proses pembelajaran di kelas Ibu Jusmeni. Saya sangat senang melihat penggunaan video pembelajaran yang didesain sesuai dengan kebutuhannya anak, di mana di situ anak-anak menyimak tentang proses diagram pencernaan hewan dan manusia. Setelah itu, anak mengemukakan pendapatnya berdasarkan dengan pertanyaan-pertanyaan atau bacaan yang ada yang telah dibagikan Ibu Jusmeni sebelumnya. Kemudian yang saya lihat juga tadi adalah bahwa pada bagian pembagian kelompok, di situ anak-anak mengerjakan tugas membuat diagram pencernaan hewan dan manusia
Di sini Ibu Jusma ini hanya memberikan alat dan bahannya, kemudian anak berkreasi sesuai dengan ide dan pendapatnya, sesuai dengan kerja sama mereka, dan hasilnya sangat memuaskan dan lebih efektifnya lagi saya lihat. Yang lebih tertarik saya lihat adalah ketika anak mempresentasikan hasil dari pekerjaan mereka, kemudian temannya yang lain menghargai teman kelompoknya, mendengarkan setelah mempresentasikan, temannya itu mengangkat tangan, kemudian bertanya dan dijawab oleh rekan kelompok yang sedang mempresentasikan. Kemudian yang saya sangat tertarik adalah Ibu Jusmaini itu memberikan apresiasi berupa tepukan sebagai tanda semangat atau motivasi kepada kelompok yang sudah mempresentasikan dan yang sudah berpartisipasi pada presentasi yang dilakukan oleh teman yang sedang tampil di depan. Jadi itu menurut saya. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Jusma ini. Dari kegiatan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Ibu Jusma ini, apa yang sudah baik dan yang perlu Ibu Jusma ini perbaiki ke depannya? Baik Ibu, jadi yang sudah baik di sini di mana pada saat pembagian kelompok itu anak-anak sangat antusias dalam mengerjakan setiap kegiatan-kegiatan yang saya berikan. Jadi di situ anak-anak sudah menjalin kerjasama dengan baik. Tanggung jawabnya juga sudah terlaksana dengan baik. Namun yang perlu saya lakukan untuk kedepannya yaitu bagaimana mengelola kelas dengan baik supaya anak-anak ini aktif dalam belajar. Jadi pengelolaan kelas ya Bu. Oke, kita dulu pengelolaan kelas. Oke, pengelolaan kelas. Kemudian Ibu, sebelum bincang atau diskusi ini diakhiri, ada yang ingin saya sampaikan bahwa persiapan untuk pendampingan individu kelima. Ya, bahwa pada saat pendampingan individu kelima itu, Ibu Jusmaini mengajak satu rekan sejawat untuk dibimbing dan di-coaching begitu. Kemudian penetapan jadwal observasi pembelajaran dilaksanakan selama 2 jam pembelajaran. Adapun bimbingan ini berupa Ibu Jusma ini membimbing rekan sejawatnya di sekolah untuk menyusun RPP dan juga melakukan koreksi terhadap RPP yang telah dibuat oleh rekan sejawatnya. Seperti itu Ibu. Kemudian hasil koreksi ini Ibu Jusma ini dapat jadikan sebagai dasar perbaikan RPP oleh rekan sejawat. Seperti itu Ibu Jusma. Kemudian proses pra-observasi, hasil catatannya saat proses ini diserahkan kepada PP saat pendampingan individu kelima. Begitu. Berarti nanti pendampingan individu kelima baru kita melakukan pasca. Betul. Kemudian proses observasi pembelajaran tetap menggunakan instrumen pra-observasi pada modul 2.3. Masih ada yang perlu dipertanyakan Ibu Jusma? Terus ini nanti berarti rekan dulu membuat RPP baru kita periksa RPP-nya apakah itu berdiferensiasi atau dua-duanya digabung. Iya, digabung. Ini boleh saja juga Ibu Jusma ini itu membantu dalam penyusunan. Misalnya ketika rekan sejawatnya terkendala saat menyusun RPP, karena kan dia belum memahami mungkin pembelajaran berdiferensiasi bagaimana, Ibu Jusma ini bisa dampingi dalam penyusunan RPP. Ya. Setelah itu RPP-nya kalau sudah dibuat oleh rekan sejawatnya itu diminta untuk dikoreksi. Iya, berarti ada dulu kayak pasca kayak tadi. Iya, betul. Tetap ada observasi sama iya, pasca betul seperti itu. Bisa ada yang perlu dipertanyakan? Ya, terima kasih banyak Ibu Jusma ini atas waktu